Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya, kami ucapkan untuk adik-adik agen statistik yang masih bersemangat di jadwal liburnya dan juga kepada pemateri hari ini, ada Ibu Putri Sheila ya, atau biasa akrab dipanggil dengan Mbak Sheila, dan juga ada tim dari pojok statistik BPS, ada Mbak Sandra dan juga Mbak Ida ya, yang username-nya star 10HD itu Mbak Ida panggilannya. Nah, baik adik-adik, kita Januari ini masih mulai menjalankan komitmen untuk melakukan edukasi ya, di samping nanti kita akan membahas mengenai rekrutmen dan juga infografis. Jadi nanti rencananya memang akan ada pembinaan khusus ya, seperti sekarang ini untuk agen statistik gitu. Jadi kan memang kalau sebelumnya mungkin kan ada webinar yang untuk umum. Nah, nanti juga kita akan rutinkan untuk agen statistik itu edukasi yang pembinaannya itu kan kalau lebih sedikit orangnya kan pasti lebih intensif gitu ya. Jadi lebih rutin supaya nanti teman-teman agen statistik itu lebih punya banyak apa ya, ilmu, atau kami dari BPS juga akan banyak sharing ilmu-ilmu yang barangkali tidak di-share keluar juga gitu, seperti itu. Baik, untuk memulainya, saya silakan untuk Mbak Sheila untuk memulai mengenai materi infografis dengan Canva. Silakan waktu saya serahkan kepada Mbak Sheila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mbak Uswa. Selamat siang adik-adik agen statistik dari UNESA. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi saya mohon maaf dulu karena hari ini saya agak batuk, jadi mohon dimaafkan ya. Perkenalan dulu nih, jadi nama saya Sheila, lengkapnya Putri Sheila Wardani. Saya adalah pegawai di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Saya juga ini masuk dalam tim untuk membina pojok statistik UNESA bareng dengan Mbak Us, Mbak Sandra itu ya. Nah, jadi hari ini sebenarnya saya ingin sharing aja ya sebenarnya, sharing tentang menyusun infografis menggunakan Canva begitu. Jadi saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk memulai infografis, mungkin kita perlu tahu dulu ya infografis itu apa gitu. Jadi infografis ini dia sebenarnya adalah visualisasi dari data atau informasi yang banyak dan dapat dengan cepat atau mudah dipahami gitu. Jadi nantinya data dan informasi ini dia akan dipilah, disusun dan disampaikan melalui bentuk visual yang lebih indah gitu ya, yang lebih mudah dipahami. Mohon Nah, maaf Mbak Sela, apa oke. bisa lebih di slideshow atau Oh, oke cukup oke. segini ini ya, Bentar mentok bentar. ya? Bentar bentar. Segini? Oh, Aku boleh boleh. pakai Ya udah nggak apa-apa. bentar bentar. Gini ya? Nah, ini lebih terlihat. Ini ya. Oke. Oke. Ya. Nah, dari pengertian tadi sebenarnya kita bisa ini ya.
proses dalam pembuatan infografis itu jadi pertama data ini kan kita ibaratkan sesuatu yang sangat banyak ya, ada macam-macam sekali data itu. Jadi misalnya diibaratkan sebuah balok nih kayak balok semua yang ditumpuk bruk jadi satu gitu. Nah, ketika kita ingin membuat infografis, baiknya kita memilah dulu nih data-data yang kita punya. Jadi kita kelompokkan data-data ini, kemudian kita melakukan penyusunan dari data-data yang sudah dikelompokkan tadi. Nah, setelah disusun, barulah kita bisa menyampaikan data tadi dalam bentuk visual gitu. Nah, kenapa menggunakan infografis? Karena saat ini konten visual itu dinilai sangat penting ya karena banyaknya informasi yang kita dapat setiap hari, jika kita hanya membacanya dalam bentuk teks, itu akan membuat kita kurang dapat menangkap atau sedikit menangkap informasi yang kita dapatkan. Jadi seperti ini, otak kita itu sebenarnya menangkap visual itu lebih cepat daripada tulisan. Jadi misalnya kita dihadapkan pada pilihan gambar, visual, atau teks, maka sebenarnya kita lebih cepat atau lebih banyak menangkap informasi secara visual. Sebagian besar orang juga hanya mampu mengingat 20% dari apa yang mereka baca. Nah, orang mengikuti petunjuk tulisan dengan ilustrasi itu jauh lebih baik dibandingkan mengikuti petunjuk yang tanpa ilustrasi. Jadi kalau misalnya nih biasanya adik-adik mungkin misalnya dibandingkan baca textbook yang tebal dengan baca komik gitu ya, yang dengan visualnya yang menarik, maka akan jauh lebih bisa mengikuti dan memahami ketika adik-adik membaca komik gitu ya. Itulah kenapa sebenarnya infografis ini penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam perkembangan era modern saat ini. Nah, ada beberapa yang seperti infografis tapi bukan infografis, apa ya gitu. Nah, jadi misalnya kita menampilkan chart atau grafik secara apa ya, secara langsung gitu ya. Itu sebenarnya itu bukan infografis, tapi kita menampilkan hanya grafik. Lalu informasi yang overload gitu, informasi yang terlalu banyak, ini juga kita tidak bisa mengkategorikan sebagai infografis. Karena kan tadi poin infografis ini dia harus mempermudah ya, jadi dia harus mudah dipahami. Nah, pohon informasi dan hierarki ini juga tidak termasuk dalam infografis. Lalu gimana infografis yang kurang baik gitu ya, yang buruk gitu? Infografis dengan informasi yang padat dan pesan yang membingungkan. Jadi misalnya seperti ini kita lihat ya, fontnya itu sudah di mana-mana ada teksnya banyak dengan beragam ukuran gitu. Jadi ini akan menyulitkan pembaca untuk memahami maksud dari infografis yang kita sampaikan. Berikutnya infografis yang kurang baik adalah infografis yang informasi dan teksnya ini terlalu banyak gitu dalam satu gambar sekaligus. Jadi seperti di sini kita bisa lihat ya ada banyak sekali teks. Lalu infografis juga dengan informasi yang terputus yang membuat pesan tidak sampai, itu juga bukan infografis yang baik. Jadi sebenarnya infografis ini harus menyampaikan informasi secara utuh. Nah, infografis yang kurang imajinatif dan membingungkan, seperti ini kita bisa lihat itu dalam bentuk peta ya sebenarnya, peta dengan beragam warna, tapi di sini tidak menunjukkan keterangan yang jelas legenda dari masing-masing bagian peta tersebut. Lalu ada juga infografis yang alur bacanya itu sulit diikuti. Jadi ini kita nggak tahu ya, kan biasanya kita membaca itu alurnya kan dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, ketika kita melihat infografis seperti ini, kita akan sulit memahami apa maksudnya karena alurnya membingungkan, serta terlalu banyak icon di dalamnya. Nah, bagaimana infografis yang baik? Nah, jadi infografis yang baik
Dia tersusun secara sistematis, jadi, biasanya untuk kalau kita membaca sesuatu itu biasanya kita membaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan, lalu juga ada banyak space dan jarak yang memudahkan kita untuk membaca. Seperti ini ya beberapa contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh infografis dari BPS. Nah, ini contohnya adalah, infografis sebagai sekat buku ya. Jadi di sini ada visualisasi penduduk dan ketenagakerjaan misalnya. Nah, di situ diberikan tuh, visualisasi yang menarik. Jadi, lalu menggunakan icon-icon yang pas, misalnya tertinggi dia menggunakan panah ke atas, terendah menggunakan panah ke bawah, seperti itu ya. Nah, di sini juga dia menggunakan, icon misalnya jumlah kendaraan bermotor gitu ya, dia menggunakan icon mobil nih. Semakin tinggi dia semakin banyak, semakin rendah dia semakin sedikit. Nah, di sini kita bisa, melihatnya itu lebih tertarik gitu ya. Nah, ini juga contoh infografis dari, press release atau kalau di BPS sebutannya adalah berita resmi statistik ya. Jadi, Badan Pusat Statistik itu secara rutin setiap bulan akan melakukan press release yang dinamakan berita resmi statistik, di mana kita merilis indikator-indikator strategis. Nah, salah satu bentuk hasil rilisnya selain berupa publikasi BRS, kita juga merilis dalam bentuk infografis supaya, informasi dan data yang telah dipublikasikan tadi lebih mudah dipahami oleh penggunanya. Ini adalah contoh infografis dalam layout buku ya. Nah, langkah-langkahnya membuat infografis ini apa saja gitu ya. Yang pertama kita bisa mengetahui dasar dari desain komunikasi visualnya dulu. Nah, yang pertama kita mulai dengan huruf. Jadi, pemilihan huruf atau tipografi ini sebenarnya cukup mempengaruhi kesan yang ingin diciptakan dalam sebuah infografis gitu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih menghindari penggunaan huruf yang jadi huruf ini kalau kita kelompokkan ada dua ya. Ada yang bentuknya ada kaitnya gitu, jadi sans serif. Ada yang tanpa kait, jadi namanya kelompok huruf serif gitu ya. Nah, contohnya yang sans serif itu seperti Times New Roman gitu ya, yang ada apa ya, ada kait-kaitnya di ujung gitu ya. Nah, sebenarnya ini, penggunaan huruf itu sangat tergantung, kesan infografis seperti apa yang ingin adik-adik tampilkan. Misalnya adik-adik, membuat infografis tentang sejarah gitu ya, timeline sejarah, misalnya sejarah kemerdekaan dari tahun sekian. Nah, mungkin penggunaan huruf jenis sans serif itu akan lebih menciptakan kesan yang sesuai, kesan yang baik dalam infografis tersebut. Tapi, untuk misalnya infografis, yang adik-adik tampilkan untuk zaman sekarang gitu ya, dengan kesan modern, mungkin lebih cocok menggunakan bentuk-bentuk huruf dalam kategori serif. Lalu yang kedua adalah warna. Pemilihan dan penempatan warna ini sangat penting dalam merancang sebuah infografis. Jangan menggunakan terlalu banyak warna dalam satu infografis. Jadi lebih baik menggunakan warna yang terbatas gitu ya. Kita bisa menggunakan maksimal 5 warna. Gunakanlah warna yang sesuai atau mungkin warna-warna pastel yang lebih lembut. Nah, biasanya ini ada website untuk membantu adik-adik mencari kombinasi warna apa yang cocok gitu ya. Misalnya seperti Color Hunt gitu. Ada juga banyak sekali website-website yang menawarkan hal yang sama. Lalu yang ketiga mengenai layout. Layout ini sangat membantu untuk menentukan alur baca agar mudah dipahami. Jadi kita bisa menyusun secara vertikal. Jadi ininya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Kita harus memperhatikan komposisi alur baca, margin, dan space kosong. Nah, ini ada beberapa kategori warna ya. Jadi
ada warna-warna yang bersebelahan, ada warna-warna yang berseberangan. Warna-warna yang berseberangan ini sebenarnya bagus ketika adik-adik menampil misalnya antara background dengan huruf gitu ya. Jadi itu kan harus kelihatan, itu bisa menggunakan warna-warna yang berseberangan. Tapi ada kalanya kita juga menggunakan warna-warna yang bersebelahan supaya satu tone warna. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat inspirasi warna juga, alam itu menyediakan warna yang paling harmonis sebagai referensi adik-adik. Lalu yang kedua adalah mengenai proses kreatifnya, menggali ide. Nah, ada beberapa tahap di sini. Yang pertama adalah brainstorming. Jadi setelah mendapatkan bahan berupa data dan informasi, adik-adik bisa diskusikan dulu nih, misalnya dengan teman atau dengan dosen, saling bertukar ide dan pendapat untuk menentukan konten dan desain infografis yang terbaik. Yang kedua adalah mencari referensi. Referensi infografis bisa adik-adik dapat dari majalah, website, pameran, atau mungkin tinggal ketik ya di Google infografis. Nah, itu biasanya akan ada muncul banyak referensi-referensi infografis yang bisa diberikan. Yang ketiga adalah anti mainstream. Jadi kita juga harus berani berpikir berbeda atau out of the box supaya menghasilkan desain infografis yang menarik untuk dibaca semua orang. Lalu selanjutnya adalah sketsa. Jadi ini tidak wajib membuat sketsa seperti ini ya, yang sketsa profesional gitu tidak. Tapi mungkin ada bisa bikin oret-oretan nih gitu. Jadi oret-oretan dulu, tuangkan ide kalian di selembar kertas sebelum akhirnya mengaplikasikan melalui komputer. Nah, struktur infografis yang baik itu bagaimana? Yang pertama kita perlu menggunakan headline yang menarik ya. Jadi kalau istilahnya mungkin yang ada hook-nya gitu ya. Jadi ketika melihat headline itu, orang akan tertarik lebih dalam untuk melihat, oh ini infografis tentang apa sih gitu. Jadi ada rasa penasaran di situ. Seperti di sini judulnya dia menggunakan kata tanya ya, seberapa bahagia gitu, seberapa bahagia penduduk Sulawesi Tenggara. Nah, seru kan? Oke. Nah, jadi headline yang menarik tentunya penting untuk menarik perhatian pembacanya. Lalu yang kedua adalah awali dengan sesuatu yang penting dulu. Jadi yang penting-penting itu bisa diletakkan di paling atas dan paling kiri gitu, karena itu adalah yang biasa dibaca oleh pembaca. Jadi misalnya di sini yang paling penting dia meletakkan indeks kebahagiaan Sulawesi Tenggara. Dari data-data yang tadi, datanya ada di sini ada banyak ya, ada indeks kebahagiaan, indeks kebahagiaan orang yang tinggal di kota, terus yang berstatus kawin. Nah, tapi dia meng-highlight adalah indeks kebahagiaan Sulawesi Tenggara. Nah, jadi yang paling penting itu menurut dia itu, dan itu diletakkan di awal. Lalu yang ketiga, buat vokal point. Vokal point ini apa? Dia adalah sesuatu yang bisa jadi tulisan, berupa teks, atau gambar yang menjadi titik fokus yang tajam dan menarik. Kalau di sini kita bisa lihat ada gambar bapak-bapak ini ya. Nah, itu dia. Nah, siapa yang paling bahagia? Nah, di situ bisa menjadi titik fokus yang tajam dan menarik dalam infografis ini. Lalu gunakan kalimat yang pendek, maksudnya yang tidak berparagraf panjang-panjang ya. Jadi lebih baik gunakan kalimat yang pendek. Lalu hindari kalimat yang ambigu, karena kita menyajikan informasi, tentunya kita tidak ingin informasi itu ditangkap berbeda oleh pembaca kita gitu. Jadi gunakan kalimat yang clear gitu ya. Lalu utamakan gambar daripada teks. Yang terakhir, tapi bukan berarti isinya gambar semua ya. Jadi gambar di sini dia fungsinya adalah untuk membantu visualisasi data yang ingin kita sampaikan.
Lalu yang terakhir adalah terapkan prinsip white space dan emphasis, yakni jadi dalam satu infografis ini dia perlu ada ruang-ruang kosong dan juga jarak. Jadi tidak bisa semua itu ditumpuk berjejer jadi satu yang padat begitu ya. Jadi memerlukan ruang kosong dan jarak. Nah, di sini ada beberapa situs yang free untuk mendownload bahan-bahan untuk infografis. Jadi misalnya kalian butuh icon atau kalian butuh vektor-vektor yang secara gratis bisa mengakses di sini, dan sebenarnya ada banyak lagi situs-situs lain. Lalu software yang digunakan untuk membuat infografis ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada Adobe Illustrator, Corel, bahkan PowerPoint gitu ya. Apapun boleh gitu ya, yang penting outputnya itu bisa dalam format JPG atau PDF. Nah, selanjutnya adalah karena kita menggunakan Canva ya di sini. Jadi kenapa Canva gitu ya? Canva adalah platform desain grafis yang berbasis online yang dia itu sangat user friendly. Nah, dengan Canva kita bisa membuat berbagai macam desain termasuk infografis, poster, presentasi hanya dengan drag and drop. Jadi saya yakin sebenarnya kalau adik-adik di sini mungkin hampir pasti pernah setidaknya menggunakan Canva ini tidak hanya untuk membuat infografis tapi dalam tugas perkuliahan gitu ya. Nah, yang kelima adalah langsung praktek. Jadi sebenarnya yang paling bagus dalam membuat infografis ini adalah langsung mencoba, karena kalau kita hanya bicarakan pasti nggak ini kurang dapat gitu ya ilmunya. Jadi bisa langsung praktek. Nah, boleh nih adik-adik yang ini kan pasti kemungkinan pakai laptop ya, atau ada yang pakai HP? Siapa yang pakai laptop di sini? Saya pakai laptop. Oh, Mbak Dayu, boleh. Sudah pernah ya pakai Canva ya? Sudah. Sudah, saya yakin pasti semua di sini sudah pernah menggunakan Canva untuk membantu tugas-tugas kalian. Kalau membuat infografis sudah pernah? Pernah. Pernah. Nah, atau apalagi sudah berpengalaman tuh lebih enak ya gitu. Oke. Mohon ditunggu ya. Jadi kalau misalnya yang sambil di laptop boleh sambil ini juga, sambil utek-utek kanvanya ya. Nah, itu di sini. Oke. Jadi biasanya untuk kan kita di sini membuat infografisnya itu dengan ukuran yang sesuai untuk kalian, kebutuhan kalian. Nah, kebutuhannya di sini kan sebenarnya untuk ini ya, upload melalui media sosial ya, melalui Instagram. Nah, di situ adik-adik yang pertama jadi bisa memilih ukuran yang sesuai dulu. Jadi adik-adik bisa create design, lalu bisa pakai yang sosial media, Instagram yang Instagram portrait ya. Sorry. Nah nih, Instagram post yang 1:5. Nah, supaya karena ini lebih leluasa untuk menggunakan infografis dibanding yang bentuknya kotak square. Nah, setelah memilih ukuran yang tepat, sorry, saya kembali ke sini.
adik-adik bisa juga menggunakan garis bantu. Jadi di Canva ini ada fitur penggaris gitu ya, rules. Nah, ini bisa digunakan sebagai garis bantu adik-adik untuk membagi satu kanvas ini mau diisi apa saja. Jadi misalnya gini ya. Nah, biasanya kita bisa bagi menjadi batas antara header, footer, supaya nggak kepotong gitu ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan garis bantu dan meletakkan komponennya di dalam garis bantu ini. Jadi untuk header dan footer bisa dipastikan tidak terpotong. Terus adik-adik bisa juga membagi infografisnya ini. Nah, jadi infografisnya bisa dibagi ke 6 bagian gini ya. Jadi nanti yang atas, yang 2 atas ini bisa digunakan sebagai headline gitu ya, untuk menaruh hal-hal yang paling penting gitu. Nah, uh, semakin ke bawah tentunya bukan semakin ya yang kurang penting bisa diletakkan di bagian bawah. Nah, ini fungsi penggarisnya seperti itu. Oke. Nah, jadi setelah adik-adik nanti sudah mendapatkan tema infografis apa yang mau dibuat, jadi temanya ini nanti adik-adik bisa cari di website BPS Jatim. Sudah tahu ya websitenya? Sudah pernah mengunjungi? Sudah ya. Nah, nanti di website BPS Jatim itu kan ada beberapa uh, beberapa produk yang bisa adik-adik gunakan sebagai bahan membuat infografis. Jadi yang pertama ada tadi BRS gitu ya, berita resmi statistik. Lalu yang kedua ada publikasi. Jadi publikasi ini adalah buku ya adik-adik ya. Jadi buku yang diterbitkan sama BPS Jatim yang isinya membahas tentang satu topik tertentu. Misalnya buku publikasi tentang statistik transportasi. Nah, nanti bukunya tuh mengulas tentang transportasi di Jawa Timur, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tabel. Jadi di website BPS Jatim itu juga ada section tabel gitu. Nah, yang bisa menjadi bahan adik-adik untuk membuat sebuah infografis. Jadi nanti bahannya bisa bersumber dari website, begitu ya. Nah, setelah adik menentukan temanya, mau membuat infografis tentang apa? Ini misalnya nih, ini yang saya buat kemarin tentang misalnya kemiskinan gitu ya. Oh iya, saya ingin mengulas tentang garis kemiskinan nih karena lagi rame gitu ya. Nah, jadi saya mencari datanya di web, kemudian saya sarikan gitu ya, saya rangkumkan gitu. Yang pertama, untuk kemiskinan saya ingin membuat orang tahu dulu nih garis kemiskinan itu apa. Nah, jadi saya bikin perkenalan tentang garis kemiskinan. Nah, di sebelah kiri yang saya highlight, ini saya ingin menunjukkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Bisa dibantu dengan peta gitu ya. Lalu dengan icon, lalu saya memberikan catatan di bawah. Setelah itu, saya bisa juga menggunakan memberikan grafik tren garis kemiskinan dari 2021 sampai 2024. Nah, ini ada di menu. Saya yakin adik-adik juga sudah tahu sih sebenarnya. Jadi ini ada di menu grafik ya, charts di sini. Nah, di sini adik-adik bisa memilih charts apa yang sesuai. Nah, lalu melakukan edit di datanya. Jadi nanti tabel datanya bisa dimasukkan di sini, lalu chartnya akan muncul seperti misalnya ini. Nah, jadi ini saya memasukkan GK per kapita, GK rumah tangga. Nah, angka-angkanya lalu kemudian secara otomatis grafik akan terbuat seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa mencantumkan keterangan apabila ada keterangan tertentu terkait data tersebut. Seperti ini misalnya
September 2023-nya nggak ada nih. Oh, ternyata September 2023-nya tidak dilaksanakan pendataan tersebut. Jadi disertakan keterangan. Lalu yang terakhir adalah sumber. Jadi ketika adik-adik menyertakan data, itu harus menyertakan sumbernya dari mana. Jadi jangan lupa untuk menyertakan sumber di bawah grafik, chart, atau data tertentu yang adik-adik pakai. Nah, di sini kita bisa memberikan analisis atau deskripsi terhadap chart tersebut. Seperti ini saya menggunakan faktanya gitu. Faktanya garis kemiskinan Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Gitu. Nah, di bagian terakhir karena ini untuk kepentingan sosial media gitu ya, kita juga bisa memberikan sumber di manakah data tersebut tadi bisa diperoleh. Nah, di sini saya memberikan sumber bahwa data tadi terkait kemiskinan bisa diperoleh melalui kita masukkan link dari web link untuk sumber datanya tadi. Kita juga bisa memberikan bentuk promosi, misalnya berbagai koleksi lainnya bisa diakses di mana, kira-kira seperti itu. Jangan lupa untuk penempatan header footer juga ya, logo yang dipakai, itu juga harus konsisten di setiap halaman. Kira-kira seperti itu. Adik-adik ada yang ditanyakan sejauh ini? Nah, ini kalau untuk ekspor, saya rasa juga nggak perlu saya ajari ya. Sudah langsung tahu kan ya cara ekspornya supaya nanti jadi bentuk JPEG, kita tinggal download halaman yang dimau, halaman berapa sampai berapa gitu ya. Halaman sekian sampai sekian, lalu tinggal di-download saja. Nah, nanti itu bisa jadi bahan adik-adik membuat infografis untuk mengisi sosial media dari pojok statistik UNESA, seperti itu. Kira-kira gitu Mbak Uswatun untuk materinya, monggo saya kembalikan ke Mbak